Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, ingatlah akan ini. Yesus Kristus, keturunan Daud yang telah bangkit antara mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malahan dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Sabda ini benar. Jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah dengan sungguh semuanya itu kepada mereka di hadapan Allah. Dengan demikian, mereka tidak akan bersilat kata yang sama sekali tidak berguna, tetapi malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Berusahalah agar engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang mewartakan sabda kebenaran itu dengan terus terang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan, ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya Ia beritahukan kepada mereka. Ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Baik pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berilah aku pengertian, maka aku akan mentaati hukum-Mu. Aku akan menepatinya dengan segenap hati, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap
dan dengan segenap kekuatanmu. Dan di dirimu sendiri tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup dan para saudara dan saudari sekalian yang terkasih, Shalom. Shalom. Injil yang kita dengarkan pada hari ini, Yesus menegaskan kembali kepada kita sesuatu yang paling penting dalam kehidupan beriman, yaitu hukum cinta kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Perintah ini merupakan dasar hidup dari para murid Kristus, dasar hidup dari orang-orang beriman. Pengalaman kasih yang nyata memampukan seseorang untuk setia mengikuti Yesus dan mewartakan kasih-Nya kepada sesama, baik dalam suka maupun dalam duka. Orang-orang yang sungguh mengalami kasih Yesus menjadi sahabatnya. Hati yang penuh kasih menggerakkan dia untuk mewartakan Kristus kemanapun dia diutus. Kita dapat belajar dari Rasul Paulus bahwa dalam segala situasi, baik suka maupun duka, dalam mewartakan Injil, Rasul Paulus senantiasa percaya dan berpegang pada kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan hidup serta karya-karya pewartaannya. Semoga kita senantiasa mengalami kasih Allah di dalam kehidupan kita, dan sesudah kita mengalaminya, kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mewartakan kasih itu kepada setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.